Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik rekan sekalian, alhamdulillah pada pagi ini saya akan membawa tema apakah ada wali itu seorang perempuan. Nah, supaya menjadi lengkap karena kita sudah mulai membahas masalah wali. Maka ada satu pertanyaan. Apakah wali itu hanya seorang laki-laki atau juga ada perempuan? Mari kita bahas bersama-sama. Rekan sekalian, para calon mujahid ya. Kita jangan alergi mengatakan persoalan wali. Memang sekarang ini saya melihat ada semacam alergi karena wali ini sudah murah meriah saat ini. Sudah diobral, bahkan sudah terhina. Karena sekarang ini wali Habib dianggap wali semua. Bahkan orang-orang yang menyelisih Quran dan hadis disebut wali. Orang yang bertapa di dalam gua, kemudian di air terjun di dalam gua, nggak pernah sholat disebut wali. Begitulah sekarang ini, wali rusak. Makanya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya agak alergi nyebut-nyebut wali. Jelas para Habib itu kalau mereka seperti sekarang ini tidak ada satupun wali Habib. Tidak mungkin wali itu berbuat syirik. Tidak mungkin Habib itu ceramahnya dongeng dulu, nggak ada isinya. Coba lihat Habib, nggak ada isinya. Masa wali ya? Nah inilah menjadi rusak. Sehingga teman-teman yang lain yang berpegang teguh kepada Quran hadis itu agak-agak sungkan membahas wali. Baik, maka kita tempatkan lagi wali kepada porsi yang sesungguhnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, wabil khususnya kita akan membahas tentang perempuan. Jadi mungkin teman-teman di sini bertanya, Kang, seolah-olah menggambarkan wali itu laki-laki, ya selalu begitu kan? Nah, mari kita bahas, tentu sesuai Quran dan hadis ya. Di dalam surat Quran Yunus 62-64 jelas Allah menyebut kata-kata wali. Jadi tidak perlu alergi kita ya, tidak perlu malu dan harus disampaikan. Misalkan Yunus 62-64. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali itu tidak ada rasa takut atas mereka. Tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka kabar gembira di kehidupan dunia dan akhirat. Jadi jelas wali itu orang yang beriman dan bertakwa. Makanya banyak orang yang syirik. Bahkan tokoh agama. Banyak yang melakukan bid'ah. Yang khurafat. Tidak mungkin. Salah itu. Wali itu orang yang beriman dan bertakwa. Bertakwa dan beriman itu paling dasar adalah dakwah para nabi. Tauhid murni. Tidak dicampur aduk dengan khurafat. Dongeng dan sebagainya. Jelas. Ya, ini definisi wali dulu ya. Kalau kita lihat dari mana definisi ini, siapa yang disebut wali? Beriman dan bertakwa. Mereka mendapatkan karomah. Apa karomah? Di dalam wali. Banyak mendapat kabar gembira. Kabar gembira itu bagian dari karomah. Bagian dari kabar gembira, bagian dari karomah. Kabar gembira disampaikan di ujung zaman dalam mubasyirat. Ya.
Nah, coba perhatikan kalimat tadi. Tidak ada pembatasan jenis kelamin. Karena wali itu definisinya hanya apa tadi? Beriman dan bertakwa. Tidak ada gender di sini. Ya. Misalkan penegasan pemuda. Kalau pemuda jelas itu laki-laki. Tidak ada. Jadi dari ayat ini jelas bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya, tidak ada menyebutkan laki-laki atau perempuan. Itu yang pertama. Ayat yang kedua, Al-Baqarah 275. Allah adalah wali, pelindung orang-orang yang beriman. Allah juga wali. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Allah sendiri dalam ayat ini adalah wali, pelindung atau kekasih bagi orang-orang yang beriman. Kata wali di sini berasal dari kata yang berarti dekat, mengayomi dan mencintai. Di sini pun tidak dijelaskan Allah laki-laki perempuan. Coba saya mau nanya, Allah laki-laki perempuan? Bukan laki-laki dan perempuan, dan bukan makhluk. Jelas. Tidak ada pembatasan laki-laki dan perempuan. Berarti ini mensimbolkan bahwa wali itu tidak ditegaskan laki-laki atau perempuan, atau laki-laki saja. Ya. Baik. Yang ketiga, ini masih ayat Quran, kita gali ya. Tapi tidak semua lah. Kita contoh beberapa saja. Misalkan Al-Maidah ayat 51. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Nah, dalam pengertian wali itu adalah orang yang menjadi tumpuan dari sesuai syariat. Wali ya, wali hakim, wali segala macam. Di sini adalah artinya sekutu atau pemimpin atau orang dekat, bukan wali nikah, bukan. Ya. Arti ayat di sini adalah artinya sekutu. Janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai sekutu, pemimpin atau orang yang intim dekat dengan kita. Satu majelis, ya. Itu artinya. Memberikan pengertian bahwa ayat tadi, hubungan wali adalah hubungan spiritual, bukan hubungan fisik. Loyalitas tinggi, bukan sekedar kedekatan biasa. Dan di sini tidak dijelaskan laki-laki atau perempuan. Lagi-lagi ya. Baik, contoh yang ketiga. Sama, semua ayat Al-Quran tidak menunjukkan tegas laki-laki atau perempuan. Berarti disimpulkan dari sisi Quran, artinya isyarat bahwa wali itu bisa perempuan. Nanti kita jabarkan, kita pertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan nanti di penjelasan berikutnya ya. Yang berikutnya kita ambil dari hadis. Barang siapa memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang terhadap itu. Masya Allah ya, jangan coba-coba memusuhi. Dalam pengertian begini, bukan berarti tidak boleh memberi saran, bukan boleh tidak mengkritisi, bukan. Tidak apa-apa dikritisi loh, wali nggak sholat sih, itu makanya mengkritisi. Wah saya lagi putur, oh ya sudah, berarti jadi walinya istirahat sebulan nih, karena lagi putur ya. Boleh mengkritisi, siapa bilang? Yang ditegaskan di sini memusuhi. Ya. Nah, makanya ada orang yang memusuhi Muhammad Qasim, ya silakan tanggung jawab ya di akhirat. Dunia bahkan di akhirat. Berikutnya, dan tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Dan hambaku senantiasa mendekati kepadaku dengan amalan sunnah sehingga mencintainya. Ini hadis riwayat Bukhari
nomor 602. Hadis qudsi ini. Jadi jelas ini pun tidak ada pernyataan laki-laki atau perempuan. Oke, karena waktu terbatas cukup satu hadis ya. Ini menunjukkan bahwa kedudukan para wali sampai Allah menyatakan perang terhadap mereka. Jalan kewalian dibuka lewat ibadah wajib dan sunnah. Terbuka, wali itu terbuka siapa saja bagi yang menjalankan ibadah wajib dan sunnah, serta terus mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan. Kalau hanya wajib sholat atau kewajiban saja tanpa perbuatan dalam rangka mendekati kepada Allah, dia bukan wali juga. Wali itu adalah orang yang betul-betul lolos dari seluruh aspek kehidupan. Mungkin teman-teman merasa, wah saya rasanya mungkin jadi wali, masa di sini. Berarti artinya calon ke depannya. Kan mimpi itu adalah satu kemungkinan ke depan. Satu yang takdir Allah, kamu kalau berbuat seperti ini, maka kamu akan menjadi begitu. Itu kan mimpi. Maka bisa jadi Anda memang belum saat ini, walaupun mungkin ada satu dua yang sudah Allah nisbahkan atau tetapkan wali di sini, bisa jadi. Tetapi mari kita introspeksi. Sebab definisi wali itu adalah orang yang ibadahnya sangat amat baik dan perbuatannya juga demikian. Ya. Jadi jelas dari Quran dan hadis tidak ada jelas apakah wali itu perempuan laki-laki. Sehingga insya Allah lah perempuan pun bisa menjadi wali. Ya. Rekan sekalian, hadis tentang karomah wali ini sih sepertinya banyak ya. Jadi tentang karomah itu dari hadis riwayat Bukhari, Muslim, kemudian dan sebagainya ya. Ada di antara umatku yang juga bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkan itu karomah. Jadi, masya Allah rekan sekalian, ayo kita berusaha, boleh kok. Ya Allah, saya jadikan wali, boleh. Namanya mendoa, jangan sombong, jangan sampai saya wali loh. Nah, itu yang tidak boleh. Anda berusaha berbuat semaksimal mungkin di sini, itu boleh meraih. Karena janji sudah ada, iming-iming dari Allah sudah ada melalui mubasyirat, ya. Tinggal raih, berusaha dengan semaksimal mungkin. Dan bonusnya apa? Kata Allah. Ada di antara umatku yang jika bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkan. Dahsyat ya. Ya. Ini salah satu karomah. Berikutnya, selalu ada di umatku 30 orang yang berhati. Ada di umatku berarti dari mulai Nabi ada sampai Nabi Islam muncul sampai Islam terakhir tutup, ya, pencabutan nyawa serempak. Hanya ada 30 orang yang berhati seperti hati Ibrahim. Mereka disebut Al-Abdal, wali Abdal. Ya. Ini hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan banyak hadis. Tuh, rekan sekalian, bayangkan 30 orang ini yang Allah angkat jadi wali karena perilakunya, contohnya dan sebagainya. Ini disejajarkan dengan Nabi Ibrahim hatinya, bayangkan. Dan disebut wali Abdal. Ayo, berlombalah. Tidak apa-apa. Berlombalah ya, teman-teman semua. Kan kata Mas Rudi, gimana? Saya kan masih kerja, nggak bisa jadi wali. Siapa bilang?
Kerja kalau niatnya saya ingin kerja sekarang, saya ingin perjuangan total, saya akan infakkan seluruh gaji saya. Nah, apa itu? Insya Allah jadi wali. Tidak apa-apa, ya. Setiap posisi berbuat sesuatu untuk kebaikan di sini. Insya Allah tidak khawatir, ya. Tapi nanti kalau di jalanan di kota, kalau ketemu gambar harus mengucapkan apa? Subhanallah. Nah, maksudnya harus subhanallah. Itu. Insya Allah jadi wali. Dan jangan melihat yang bening-bening, itu patah langsung gitu, ya. Oke. Kemudian berikutnya, walaupun umumnya disebut dinisbahkan seolah-olah selama ini berpikir wali itu laki-laki, tidak ada redaksi yang menolak kemungkinan perempuan masuk dalam jajaran wali rohani. Walaupun memang dinisbahkan kepada seolah laki-laki saja selama ini, padahal sebetulnya keliru. Karena apa? Kaidahnya tidak ada redaksi. Silahkan, saya bukan ulama, tapi silahkan saja kajilah, yang menolak kemungkinan perempuan masuk dalam jadi. Kesimpulan, Al-Quran dan hadis menegaskan bahwa wali adalah orang yang beriman dan bertakwa, dijaga dan dicintai Allah. Perempuan juga berhak, dalam ayat lain perempuan itu malah mulia, dicintai oleh Allah, bisa jadi wali. Kenapa? Karena tadi wali itu kalau kita lihat dari definisi tadi, ya, beriman, bertakwa, dijaga, dan dicintai Allah. Tuh banyak ayat yang lebih dicintai Allah, perempuan termasuk. Nah, tambah lagi kan, perempuan. Istilah wali mencakup arti kekasih Allah, pelindung, pemimpin ruhani, dan tokoh berkaromah. Salah satunya contoh, dia mendapatkan banyak mimpi. Atau, mohon maaf, dimimpikan oleh banyak orang. Itu banyak contoh kisah terdahulu, dimimpikan oleh banyak orang. Itu, ya. Tidak ada pembatasan eksplisit di dalam Quran dan hadis bahwa wali harus laki-laki. Bahkan sejarah mencatat banyak wali perempuan. Nah, ini dia. Mari kita bicara banyak fakta wali perempuan. Bahkan, rekan sekalian, ini berbahagialah, ya. Wali itu ternyata di dalam banyak dalil, kajian-kajian kitab ulama, bahkan menduduki posisi sebagai bagian dari penopang zaman. Penopang. Jadi kalau bangunan itu penopang. Ya. Makanya baik di dalam konteks pengertian wali abdal, wali nujaba, dan kutub, wali kutub, itu penopang. Artinya dunia masih dihargai oleh Allah, umatnya masih dihargai oleh Allah, karena ternyata penopangnya adalah para wali, ya, yang hanya berdoa, tapi doanya untuk kepentingan umat, ya, tidak banyak diketahui orang, dan sebagainya. Tadi saya menyebut contoh-contoh wali seorang perempuan dalam banyak sumber, ya, kitab-kitab, dan terutama nih, kalau saya lihat ulama-ulama terdahulu, ya, itu ulama yang disebut ulama tasawuf. Rekan sekalian, saya mau nanya, Nabi itu melakukan apa yang disebut dengan tasawuf nggak? Melakukan, sebutan kan cuma istilah aja sekarang ini. Sebetulnya Nabi seorang sufi loh, jangan salah. Nabi itu panglima perang, iya. Pemimpin negara, iya. Pengadut tasawuf, iya. Orang sufi, iya. Nabi itu lengkap. Istilahnya sekarang aja diistilahkan. Tapi sekarang orang sufi sudah salah kaprah. Sekarang ini orang sufi pakai Alphard semua. Orang sufi gedung-gedungnya mewah, rumahnya disembah-sembah, itu salah.
Kalau sufi sebenarnya nggak begitu. Kalau saya melihat, mohon maaf nih, selama kita lihat di sosmed ya, selama kita lihat di panggung, selama kita lihat nyata di pandangan mata, sudah salah kaprah semua. Wali itu sekarang syaratnya seolah-olah baju gamisnya yang mahal-mahal, yang wangi kalau lewat, yang ganteng-ganteng. Itu definisi wali sekarang. Yang ngajinya menyampaikannya hebat-hebat, banyak berdongeng. Oh, keturunanku dulu bisa terbang. Oh, keturunanku bisa. Oh, kalau dia notak ular gigit saya, ular yang mati. Oh, kayak siapa? Tahu nggak ucapan itu? Bahar bin Smith. Tahu? Don Smith, bukan Bahar. Don Smith. Ya. Itu dia ngomong, wah, aku dulu pernah digigit kobra yang mati. Mari kita cobalah, ya. Judulnya kita lepas ular. Rekan sekalian, itu namanya wali bohong. Baik rekan sekalian, mari kita lihat dalam banyak kitab-kitab yang disampaikan oleh para ulama yang dianggap didefinisikan oleh manusia sekarang ulama tasawuf. Ya. Siapa coba? Pernah dengar? Sayyidina Fatimah. Siapa? Beliau putri Rasulullah. Ya. Bahkan di dalam banyak kitab makomnya dijuluki Sayyidatun Nisa Azanah, perempuan surga. Peran rohani, sumber sisilah rohani Ahlul Bait. Disebut di dalam mimpi sahih sebagai pelindung, bahkan sebagai pelindung Al-Mahdi itu loh. Ya. Karena sumbernya banyak dari beliau. Sebagai sisilah rohani Ahlul Bait. Sampai kepada Al-Mahdi. Dari mana keturunannya? Dari iya. Jadi artinya di dalam hadis jelas ini adalah pelindung, sebagai pelindung Al-Mahdi. Pelindung Al-Mahdi. Ya. Di dalam mimpi juga demikian. Baik, ini ada sebenarnya dalam hadis riwayat Muslim Bukhari dan kitab-kitab lain, Kasab Al-Mahjub, terus Futuhal Al-Makiyah. Banyak kitab-kitab yang membahas ini. Baik, rekan sekalian. Berikutnya, Nafisah binti Hasan bin Zaid bin Hasan bin Ali. Ini garis keturunan cicit dari Hasan bin Ali, keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah guru Imam saya, pesan dari guru Imam Syafi'i, wafat di Mesir, makamnya di tempat Jaroh. Ini sumbernya juga banyak yang menyampaikan. Kemudian adalah yang disebut dengan Lubabah Al-Kubro atau Ummu Fadl. Ini istrinya Abbas, paman Rasulullah SAW, ibu dari Abdullah bin Abbas. Ini adalah banyak kitab-kitab juga, kitab klasik. Ini dia dinyatakan sebagai wali, ya. Jadi ini pendukung Nabi Muhammad sejak awal, termasuk wanita mulia bangsa suku Quraisy. Wanita paling mulia suku Quraisy, ya. Jadi sumbernya banyak, ya, dari berbagai kitab. Ada Fatimah binti Al-Munzir, ya. Ini wanita besar dari Madinah, meriwayatkan hadis dari Aisyah Asma, ya. Peran keilmuan dihormati para perawi laki-laki beliau ini. Sumber banyak kitab-kitab, ya. Misalkan Ibnu
tabakat ilmu Sa'ad, ya, tahzid al-kamal dan sebagainya. Ini banyak. Baik rekan sekalian, artinya contoh-contoh itu banyak disebut-sebut dalam kitab-kitab klasik, ya. Jadi jelas bahwa pertama Quran, hadis dan kitab-kitab ulama terdahulu, ulama para tabi'in juga menjelaskan konsep bahwa wali itu bisa perempuan. Apakah benar atau tidak yang disebut dalam konteks kisah-kisah kitab klasik itu? Yang jelas para ulama terdahulu pun artinya dengan menyebut-nyebut wali itu perempuan berarti jelas, ya. Maka dari itulah rekan sekalian, umi-umi, emak-emak yang ada di sini, ya, anak-anakku semua, Anda semua berkesempatan menjadi wali, ya. Berbahagialah. Maka jangan berkecil hati sebagai seorang perempuan, karena perempuan banyak berdiri di medan perang, banyak di garis terdepan di zaman peperangan, zaman dulu, ya, zaman para sahabat. Baik rekan sekalian, bahkan di dalam medan perang di garis terdepan bukan hanya bagian main pedang, tapi bagian kesehatannya, bagian memasaknya, bagian logistiknya, itu di garis terdepan. Jadi jangan dipikir garis terdepan itu hanya main pedang tang-tang begitu, tetapi ikut menjadi bagian tim. Karena rekan sekalian, ingat, saya akan membahas ini, penting nanti ya. Ketika kita di medan perang berjihad, lalu kematian di medan perang di garis terdepan, itu Masya Allah. Kebagian yang masak itu, ya, yang masak di belakang, paling belakang, itu ketika kematian satu persatu syahid, kebagian pahala syahidnya, ya, yang di belakang itu. Jadi jangan berkecil hati kalau ditugaskan, ya, masuk ada bagian masak, jangan berkecil hati. Wah, Kang Diki masa saya tukang masak, Mas Rudi logistik, pakai mobil nganterin senjata, jangan berkecil hati. Karena justru, ayolah rekan-rekan di depan, matilah kalian demi Allah. Terus memberi semangat. Kematian, mati lagi. Ah, Mas Rudi senang. Alhamdulillah begitu. Dorong lagi supaya mati. Supaya mati. Karena seluruh garis itu, Masya Allah, setiap kematian dampaknya kepada kita. Tapi bagian dari orang-orang yang ikhlas semua, ya. Jadi ibu-ibu, teman-teman semua di sini, mama, jangan berkecil hati. Oke. Hari Ahad kan kita ngadain pelatihan, hanya ibu-ibu, ya, anak-anak. Jangan berkecil hati, karena justru itu bagian dari tim orang-orang yang ada di garis terdepan, ya. Luar biasa. Baik rekan sekalian, saya kira itu saja yang ingin disampaikan khusus tema tentang wali perempuan, ya. Dan lebih cepat, karena memang sengaja saya ingin menyampaikan sesuatu setelah kajian pada subuh ini, maka saya ambil tema yang agak singkat. Ya, saya ingin ada sesuatu yang perlu kita lakukan di hari ini dan perlu dijelaskan. Demikian saya kira, mudah-mudahan mari kita semua berdoa. Mudah-mudahan seluruh emak-emak di sini, seluruh ahwat di sini, seluruh ibu-ibu di semua menjadi wali Allah, ya. Walaupun tingkat walinya beda-beda. Ada wali utama yang disebut-sebut 70 wali, dan insya Allah saya yakin di antaranya ada perempuan, ya. Tapi juga wali-wali lain Allah. Kalau banyak, jadi jangan berkecil hati dengan angka 70. 70 itu adalah utama, pilihan paling utama, dan akan jadi leader, ya. Dan demikian saya kira, mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan pada pagi ini sangat bermanfaat bagi kita, membuka wawasan kita, dan Allah menjadikan semua perempuan di sini adalah orang-orang yang dicintai Allah, wali-wali Allah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.